Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelin Kandiep, NIM 2102413119, Prodi PJKR 1B. Baiklah, di sini saya ingin membuat video tentang resensi film 5 cm untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia yang dosen pengampunya Ibu Nurjanah MPD. Judul film 5 cm, sutradara Rizal Mantovani, produser Sunil Suraya, skenario Doni Dirgantoro, genre drama, rumah produksi Suraya Entertainment Film, durasi 126 menit, tanggal rilis 12 Desember 2012, bahasa Indonesia. Pemeran Herjunot Ali, Fedi Nuril, Denny Sumargo, Raline Shah, Igor Saikoji, Pevita Vert. Film ini diangkat dari sebuah novel yang berjudul 5 cm karya Doni Dirgantoro. Resensi ini merupakan sebuah resensi film, jadi tidak dihubungkan dan tidak dibandingkan dengan novelnya. Sinopsis film: 17 Agustus di puncak tertinggi Jawa, 5 sahabat, 2 cinta. Sebuah mimpi mengubah segalanya. Genta, Arial, Zapran, Riani, dan Ian adalah 5 remaja yang telah menjalin persahabatan belasan tahun lamanya. Suatu hari, mereka berlima merasa jenuh dengan persahabatan mereka dan akhirnya kelimanya memutuskan untuk berpisah. Tidak saling berkomunikasi satu sama lain selama 3 bulan lamanya. Selama 3 bulan berpisah, penuh kerinduan, banyak yang terjadi dalam kehidupan mereka berlima. Sesuatu yang mengubah diri mereka masing-masing untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan. Setelah 3 bulan berselang, mereka berlima pun bertemu kembali dan merayakan pertemuan mereka dengan sebuah perjalanan penuh impian dan tantangan. Sebuah perjalanan hati demi mengibarkan sang saka merah putih di puncak tertinggi Jawa pada tanggal 17 Agustus. Sebuah perjuangan atas impian, perjalanan hati yang merubah hidup mereka untuk selamanya. Isi film ini menceritakan tentang 5 orang sahabat bernama Genta atau Fedi Nuril, Arial atau Denny Sumargo, Zapran atau Herjunot Ali, Riani atau Raline Shah, dan Ian atau Igor Saikoji. Mereka bersahabat hampir 10 tahun dan tak pernah melewatkan satu akhir pekan pun untuk kumpul bersama. Arial adalah pria bertubuh atletis yang banyak didekati wanita, namun selalu menanggapinya dengan dingin. Sedangkan Ian adalah pria bertubuh gempal dan merupakan satu-satunya yang belum menyelesaikan kuliahnya. Menurut sahabat-sahabatnya, ada 3 alasan mengapa Ian belum menyelesaikan kuliahnya. Yang pertama, Ian terlalu banyak bermain game. Kedua, Ian terlalu banyak makan. Yang ketiga, Ian terlalu banyak menonton blue film. Selanjutnya adalah Riani. Ia merupakan satu-satunya wanita serta memiliki keunikan di mana pada saat sahabat-sahabatnya memakan mie instan, ia selalu meminta kuah mie mereka. Di mana ada Riani, di situ selalu ada Genta. Genta adalah seorang pemuda yang memiliki impian. Ia percaya bahwa dengan kerja keras, suatu hari impiannya akan terwujud. Yang terakhir adalah Zapran. Ia memiliki kepribadian unik dan merupakan seorang yang puitis. Zapran menyukai adik Arial yang bernama Dinda atau Pevita Vert. Pada suatu malam, mereka berkumpul di rumah Arial. Tanpa disangka, Genta mempunyai sebuah gagasan yang membuat mereka merasa bimbang. Genta mengusulkan agar mereka berlima tidak berkomunikasi dengan cara apapun selama 3 bulan. Selama itu, mereka harus melakukan hal baru untuk dilakukan, mengejar mimpi mereka yang belum tercapai dan mencari mimpi yang baru.
Dengan segala pertimbangan, akhirnya mereka semua setuju untuk tidak berkomunikasi selama 3 bulan. Selang waktu berjalan, Ian bekerja keras untuk menyelesaikan skripsinya. Meski sempat mengalami cobaan, tetapi Ian tidak menyerah. Ia terus berusaha menyelesaikan kuliahnya agar bisa melanjutkan pendidikan S2 di Manchester. Sementara itu, Zafran sibuk menelpon adik Arial. Zafran selalu menghubungi Dinda dengan obrolan yang itu saja. Sempat juga ada kejadian di mana Zafran mengobrol dengan salah satu teman yang ada di akun chattingnya. Tanpa ia ketahui, ternyata dirinya sedang mengobrol dengan Riani. Riani yang sedang di kantor menunggu hujan reda pun tidak mengetahui dengan siapa ia bercerita. Cerita mereka pun sama, mereka merindukan sahabat-sahabatnya. Dalam waktu yang singkat, banyak hal baru yang bisa dilakukan 5 bersahabat ini. Tak terkecuali Arial. Ia berhasil berkenalan seorang wanita bernama Nindi. Arial dan Nindi sangat dekat hingga mereka berlibur bersama di villa milik orang tua Arial. 3 bulan berlalu, Genta menghubungi sahabat-sahabatnya dan menginformasikan mereka melalui pesan singkat bahwa selama seminggu, setiap hari, mereka harus berolahraga untuk mempersiapkan diri. Genta pun memberitahu kalau mereka nantinya akan bertemu di stasiun kereta api Senen pada tanggal 15 Agustus. Mereka berkumpul di stasiun kereta untuk keberangkatan menuju tempat rahasia yang Genta janjikan. Rasa penasaran keempat sahabatnya akhirnya terjawab ketika mereka bertemu. Genta mengajak mereka mendaki menuju puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu puncak Mahameru. Tidak hanya berlima, Arial pun mengajak adiknya untuk ikut dalam perjalanan. Berenam, mereka mempersiapkan diri dari tempat penginapan hingga mendaki ke puncak. Keindahan Mahameru dan sekitarnya begitu menakjubkan. Keindahan alam Indonesia memang tidak ada duanya. Saat mereka berlima sudah mencapai kaki Mahameru, mereka menyempatkan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak pada pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berdoa bersama terlebih dahulu. Suhu di tempat ini sangat dingin. Bila tidak banyak bergerak, tubuh akan kaku karena kedinginan. Pada saat melakukan perjalanan menuju puncak, Arial sempat tidak kuat menahan dinginnya suhu di sana, hingga hampir putus asa untuk melanjutkannya. Dengan dorongan semangat dari adik dan sahabatnya, ia akhirnya bisa melanjutkan pendakiannya. Jalur pendakian yang sangat terjal dan berbatu membuat banyak hal yang tidak mereka inginkan terjadi. Saat mendaki, kendala pun kembali terjadi. Runtuhan bebatuan dari atas mengenai Dinda dan Ian. Dinda mengalami luka di samping kiri bagian bawah telinga, sedangkan Ian pingsan karena terbentur runtuhan batu yang cukup besar dan sangat keras. Genta berusaha membangunkan Ian dengan napas buatannya dan menekan bagian dadanya agar Ian sadar. Karena Ian tidak juga sadar, mereka mengira bahwa Ian telah meninggal. Zafran yang pada saat itu sangat terpukul karena sahabatnya sudah tiada, berteriak memanggil Ian dan Ian pun sadar kembali. Mereka pun melanjutkan kembali pendakiannya dengan semangat yang berkobar. Hingga akhirnya mereka berhasil mencapai puncak Mahameru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Sesampainya di puncak Mahameru, mereka mengibarkan bendera merah putih sambil menatap matahari terbit tepat di tanggal 17 Agustus. Mereka pun mengucapkan kata-kata yang sangat memberikan semangat kepada seluruh pemuda Indonesia untuk mencapai keindahan alam Indonesia yang telah Allah ciptakan. Kelebihan, film ini baik untuk ditonton oleh para pemuda. Pemilihan lokasi sangat menarik dan banyak pesan yang bisa diambil dari kisahnya. Kekurangan, konflik cerita kurang menonjol. Penutup, secara keseluruhan, film ini bagus dan mendidik dengan menonjolkan semangat persahabatan dan nasionalisme, serta kisah cinta sebagai pemanis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.